Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasirani Tahir dari kelas 2019A dengan NIM B1D1 19001 dari jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membawakan materi singkat tentang gangguan fungsi pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda yang menunjukkan sifat-sifat sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Pankreas merupakan kelenjar majemuk bertandan. Strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah. Panjangnya kira-kira 15 cm, mulai dari duodenum sampai limpa, dan dilukiskan sebagai terdiri atas 3 bagian. Adapun anatomi dari pankreas seperti pada gambar. Pankreas terletak di perut bagian atas, di belakang perut sebelah kanan, memiliki saluran yang berhubung dengan duodenum dan empedu. Pankreas adalah bagian dari sistem pencernaan yang membuat dan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam usus, dan juga organ endokrin yang membuat dan mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengontrol metabolisme energi dan penyimpanan saluran tubuh. Adapun fungsi pankreas memiliki fungsi pencernaan dan hormonal. Enzim yang disekresikan oleh kelenjar endokrin di pankreas membantu fungsi memecah karbohidrat, lemak, protein, dan asam dalam duodenum. Enzim ini melakukan perjalanan menyusuri ductus pankreas ke dalam saluran empedu dalam bentuk yang tidak aktif. Saat mereka memasuki duodenum, mereka diaktifkan. Jaringan endokrin juga mengeluarkan bikarbonat untuk fungsi menetralkan asam lambung di duodenum. Hormon utama yang disekresikan oleh kelenjar endokrin di pankreas adalah insulin dan glukagon. Mereka mengatur kadar glukosa dalam darah dan somatostatin yang mencegah pelepasan dua hormon lainnya. Adapun hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan dua hormon, yaitu insulin dan glukogen. Hormon insulin sebagai pengatur kandungan atau kadar gula yang terdapat di dalam darah. Hormon ini akan menyimpan kelebihan glukosa ke dalam sel hati. Glukosa akan dirombak atau dikonversi terlebih dahulu menjadi glikogen sebelum disimpan di dalam sel hati. Sama halnya seperti hormon insulin, glukagon juga berperan dalam mengatur kadar gula di dalam darah. Caranya dengan mengkonversi glikogen menjadi glukosa. Pada saat seseorang melakukan aktivitas yang cukup berat tanpa adanya asupan nutrisi terlebih dahulu, maka glukagon akan memecah glikogen menjadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi tubuh. Fungsi hormon insulin dan glukagon. Hormon insulin berfungsi untuk memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel sebagai energi. Hormon insulin juga berfungsi untuk mengatur metabolisme lemak pada tubuh. Selama proses pencernaan, makanan yang mengandung karbohidrat dicerna serta diubah menjadi glukosa. Hormon glukagon juga berfungsi sebagai pengonversi lemak menjadi asam lemak yang digunakan pada saat pembentukan energi. Fungsi lainnya adalah memberi tanda hati dan juga otot untuk memecah glukogen menjadi glukosa serta mengeluarkan kembali ke dalam aliran darah. Adapun cek fungsi pankreas. Untuk mendeteksi apakah fungsi pankreas baik atau tidak, ada beberapa serangkaian tes yang dianjurkan, antara lain darah rutin seperti hemoglobin, leukosit, dan trombosit, enzim amilase, enzim lipase, tes feses untuk menilai enzim elastase, CT scan, USG abdomen atau perut, pemeriksaan Rontagen khusus untuk menilai pankreas, kandungan empedu, dan saluran empedu. Tes MRI khusus untuk pankreas, kandungan empedu, dan saluran empedu. Adapun pemeriksaan laboratorium enzim lipase. Yang pertama, praanalitiknya. Jenis spesimennya itu bisa menggunakan serum, plasma, heparin.
Cara pengambilan bisa menggunakan darah kapiler atau vena. Cara penyimpanan bisa pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, stabil selama 1 hari. Yang kedua, pada suhu 2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius, stabil selama 7 hari. Yang ketiga, pada suhu 20 derajat Celcius, stabil selama 2 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang keempat, pada suhu 70 derajat Celcius, stabil selama 3 tahun. Kemudian analitiknya, metode yang digunakan yaitu colorimetric enzimatic. Prinsipnya, senyawa S-acetyl oleh lipase dihidrolisis menghasilkan grup sulfhidril. Lalu, sulfhidril disekresikan dengan subhidril kromogenik, menghasilkan senyawa kompleks berwarna yang diabsorbansi larutan kompleksnya diukur pada 340 nm secara fotometri. Adapun pasca analitiknya, nilai rujukan lipase sama dengan 10 kurang 140 U per liter. Adapun interpretasi hasil, peningkatan kadar lipase dapat terjadi pada pankreatitis, obstruksi saluran pankreas, kolestatis akut, sirosis, penyakit ginjal yang parah, dan penyakit radang usus. Pada pankreatitis, serum lipase akan meningkat. Peningkatan terjadi setelah 36 jam dari onset. Lipase dapat meningkat ketika kadar amilase dalam keadaan normal. Lipase bertahan lebih lama dalam serum dibandingkan amilase pada pasien pankreatitis. Nilai kritis lebih dari 500 U per liter. Itulah tadi materi singkat tentang gangguan fungsi pankreas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.